Oke, sahabat Timnas, kembali bersama saya kembali ya, yang akan membahas tentang, kali ini kita akan membahas tentang pemain Timnas Indonesia ya. Kita selalu membahas Timnas Indonesia dan juga tentang juga liga-liga yang ada di Indonesia juga ya, tentang seputar Timnas dan juga pemain-pemain Timnas Indonesia. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Elkan Bagot. Apakah nanti Elkan Bagot ini akan membela Timnas Indonesia, akankah ia dipanggil oleh Timnas Indonesia dan akan bermain untuk Timnas Indonesia dalam melawan Australia mendatang di tanggal 20 Maret mendatang. Nah, oke, kita jawabannya ini ya, dengan memang jawabannya sungguh-sungguh mengherankan, dan juga di sini perkiraan, dan di sini ya bisa dipastikan bahwa Elkan Bagot nanti tidak akan bermain untuk Timnas Indonesia saat melawan Australia tanggal 20 mendatang ya. Itu dia ya, keputusannya tidak akan dipanggil oleh Patrick Kluivert, yang notabene untuk Elkan Bagot yang sekarang memang sedang bagus-bagusnya. Yang sekarang ini Elkan Bagot untuk bermain untuk Blackpool ya, untuk Blackpool FC di Liga kedua. Di Blackpool FC dipinjamkan oleh klubnya untuk ke Blackpool FC di sini, dan ini sedang Elkan Bagot sedang bagus-bagusnya memang. Dan kenapa Elkan Bagot tidak bisa membela Timnas Indonesia? Apakah tidak dipanggil, tidak memenuhi kriteria dari Patrick Kluivert? Oke, di sini ya, untuk kriteria dari Patrick Kluivert sendiri, untuk Elkan Bagot ini sudah memasuki kriteria dari Patrick Kluivert, sang pelatih kepala Timnas Indonesia yang baru untuk saat ini. Dan untuk Elkan Bagot sendiri di sini ini kenapa tidak bisa membela Timnas Indonesia? Di sini memang ia sedang fokus untuk Blackpool, klub yang dia bela. Nah, seperti itu, dan penyebabnya seperti itu ya. Dan apakah Patrick Kluivert tidak tertarik? Tertarik. Dan bahkan di sini untuk Patrick Kluivert sendiri ya sudah menghubungi Elkan Bagot, untuk bermain untuk Timnas Indonesia, untuk ikut bergabung ke Timnas Indonesia. Patrick Kluivert sudah menghubunginya dan memang sudah kontak dengan Elkan Bagot, sudah telepon, sudah kontak-kontakan dengan Elkan Bagot. Tapi di sini kembali lagi, di sini untuk Elkan Bagot untuk sementara waktu, untuk hari-hari ini ia ingin fokus dengan klubnya, ia fokus dengan Blackpool ya. Kenapa di sini untuk keputusan Elkan Bagot di sini tidak membela Timnas Indonesia untuk sementara waktu, ia fokus ke dalam klubnya? Karena memang untuk saat ini ia memang sedang bagus-bagusnya, dan yang kedua ia baru naik beranjak untuk mengambil kemana hatilah, untuk mengambil posisi di klub tersebut ya, agar nanti juga ia juga bisa bermain di Liga Inggris juga ya. Liga Inggris itu juga tadi nanti ya di klub papan atas juga nantinya itu untuk Elkan Bagot. Nah, itu untuk mencuri perhatian untuk dari klub itu sendiri. Nah, itu dia alasannya, memang baru saja sedikit-sedikit mendapatkan tempat. Ia ingin mendapatkan tempat dan ingin bermain reguler dulu, mendapatkan menit bermain yang memang sebelumnya untuk Elkan Bagot ini tidak mendapatkan menit bermain, susah untuk mendapatkan menit bermain, dan ini ia sudah mendapatkan menit bermain ya, sudah mulai mendapatkan menit bermain. Ia memanfaatkan kesempatan yang ada, ingin memanfaatkan kesempatan yang ada, mendapatkan menit bermain ini dan mendapatkan tempat di klub. Nah, ini selalu mendapatkan tempat di klub dan main reguler. Dan nanti rencananya baru kalau sudah bermain untuk reguler, tentunya ia akan kembali membela Timnas Indonesia. Karena ia tidak memang ingin fokus untuk hal itu ya. Yang fokus untuk hal itu di klubnya. Itu ya alasan dari Elkan Bagot tidak mau, atau belum mau membela Timnas Indonesia. Dan
apakah ia kemungkinan juga akan tetap bisa membela timnas Indonesia nanti? Bisa saja. Kita semoga nanti rekan Bagot juga bisa membela timnas Indonesia dan mau membela timnas Indonesia saat ia memang sudah bermain reguler tentunya ya. Dan mungkin memang untuk saat ini untuk melawan Bahrain dan juga melawan Bahrain dan Australia ini memang mungkin tidak bisa untuk sementara ini. Tapi kalau nanti melawan Cina dan juga Jepang ini bisa kemungkinan ya, tapi ini memang belum menentukan, belum positif, tapi kemungkinan itu perkiraan bisa untuk Elkan Bagot untuk bermain untuk timnas Indonesia. Nah, seperti itu ya untuk keputusan Elkan Bagot. Tapi bagaimanapun keputusannya Elkan Bagot, kita menghargai keputusan Elkan Bagot ya. Kita doa bersama ya, kita mendoakan bersama-sama agar timnas terbuka untuk timnas Indonesia. Bukan ia juga tidak anti timnas Indonesia, tidak, ataupun ia berkhianat, tidak, tapi memang waktunya memang belum tepat dan memang ia harus mengasah kemampuannya lebih lagi seperti itu ya, karena ia juga merasa memang persaingan kan semakin ketat juga di timnas Indonesia dan dia juga harus setara dengan pemain-pemain grade A yang lain tentunya untuk Elkan Bagot. Dan ini diberi apresiasi untuk pelatih Kluivert, dan ia juga mengiyakan dan juga tidak mau memaksa untuk pelatih Kluivert sendiri ini tidak memaksa untuk Elkan Bagot gabung timnas Indonesia. Jadi seperti itu ya untuk rekan-rekan semuanya tentang Elkan Bagot yang ini, semoga ini bisa menjadi jawaban untuk pecinta timnas Indonesia, untuk pecinta ataupun pendukung-pendukung dari Elkan Bagot semuanya. Kenapa Elkan Bagot tidak mau, apakah ia akan comeback lagi? Ini memang kita juga sama-sama untuk menantikan hal itu. Ya memang ia bermain terakhir itu saat melawan Australia kalau nggak salah ya, saat ia melawan Australia, dan saat ia terakhir kalinya itu bermain untuk timnas Indonesia saat ia dipanggil oleh Coach Sintayong, ia dari back, ia dipakai untuk Sintayong yang ia dipakai untuk menjadi striker ya. Saat itu ia dipasang sebagai striker ya, dan itu pengalaman pertama Elkan Bagot ia dipakai sebagai striker. Itu dia ya, terakhir kali Elkan Bagot bermain untuk timnas Indonesia saat ia menjadi striker timnas Indonesia pada waktu itu. Karena karena memang ia adalah pemain yang cukup tinggi, jadi ia diandalkan sebagai striker karena salah satu pemain yang cukup paling tinggi di timnas Indonesia pada waktu itu. Ya, itu ia dipasang sebagai striker untuk mengantisipasi bola-bola atas ataupun untuk menciptakan gol. Tapi alhasil dia dipasang striker, ia bermain bagus dan juga bisa mencetakkan gol pada waktu itu dan bisa meraih kemenangan untuk timnas Indonesia. Ya, bisa meraih untuk timnas Indonesia sehingga timnas Indonesia bisa bertahan sampai sekarang, hingga bisa bertahan hingga ke round ketiga ini juga. Itu juga tak lepas dari adanya peran dari Elkan Bagot juga yang membela timnas Indonesia saat ia menjadi striker, saat ia juga menjadi back timnas Indonesia. Jadi ya cukup bermanfaat dan cukup berkontribusi sekali untuk timnas Indonesia. Tak lepas itu juga ada Jordi Ahmad juga pada waktu itu, ya juga bermain bersama Jordi Ahmad juga, tapi kemungkinan besar ini Jordi Ahmad untuk kali ini juga akan dipanggil untuk Patrick Kluivert, apakah masih digunakan untuk Patrick Kluivert atau tidak, kita juga belum tahu untuk tentang nasib dari Jordi Ahmad. Kemungkinan besar bisa saja tersingkir untuk Jordi Ahmad, tapi kita nantikan saja nanti apakah walaupun ia menghuni bangku cadangan atau apapun. Kita mungkin untuk Jordi Ahmad ini tidak pernah kita bahas ya, nanti kita akan bahas untuk Jordi Ahmad apakah nanti akan dipanggil untuk timnas Indonesia untuk di era Patrick Kluivert ini, yang dulu di era Sintayong ini Jordi Ahmad ini selalu mendapatkan kepercayaan walaupun kadang melakukan blunder ya. Oke, tapi ia sebagai pemain senior, ia adalah juga pemain juga berpengalaman untuk Jordi Ahmad sendiri, karena ia juga bermain untuk tim-tim ataupun ya tim-tim besar di Eropa juga ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya rekan-rekan, terima kasih. Dan jika Anda berkenan ya teman-teman, untuk semuanya, untuk rekan-rekan pecinta sepak bola, jika ingin mendukung timnas Indonesia, mari kita selalu dukung untuk timnas Indonesia. Dan jangan lupa juga agar saya pilih semangat lagi membuat konten, dan juga saya lihat juga banyak yang nonton tapi belum
subscribe ataupun like dan subscribe. Belum like dan subscribe, saya melihat untuk sudah banyak yang nonton tapi belum ada yang like dan subscribe. Terima kasih untuk Anda yang sudah like dan subscribe, dan yang belum, saya mohon untuk bisa membantu untuk like dan subscribe-nya. Salam sepak bola.